Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mansuri, NRP 501 2201 012. Perkenalkan, nama aku Zevanya Noriel Octavian, NRP 501 220 1112. Perkenalkan, saya Deviana Setiadipura, NRP 501 220 1168. Nama saya Nakalisa dengan NRP 501 2201 051. Perkenalkan, nama saya Yuka Anastasia Limbong, NRP 501 22 01166. Perkenalkan, nama saya Gary Patrick, NRP 501 220 1160. Dari kelompok irigasi C dan sekarang kami berada di Bendungan Wonorejo. Bendungan Wonorejo terletak pada Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulung Agung. Bendungan ini bertipe timbunan batu dengan inti kedap air dan membentang sepanjang 545 meter dengan tinggi 100 meter. Bendungan ini termasuk ke dalam bendungan tetap dan berdasarkan kegunaannya, ia berjenis storage dam, yaitu bendungan yang membentuk waduk dengan tujuan menyimpan air yang berlebih sehingga dapat dimanfaatkan. Tujuan lengkap dari bendungan ini antara lain untuk menambah penyediaan air baku kota Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya sebagai pembangkit listrik, untuk pengendalian banjir daerah Tulung Agung, dan yang terakhir yaitu untuk pengairan irigasi. Pada Bendungan Wonorejo digunakan pelimpah samping tak berpintu dengan saluran terbuka dan stiling basin horizontal. Panjang dari pelimpah ini yaitu 456,56 meter dengan lebar 8 hingga 16 meter. Berikut ini adalah kolam olak. Kolam olak adalah bangunan yang ada setelah pelimpah. Fungsinya yaitu untuk meredam energi yang timbul pada tipe air superkritis yang melewati pelimpah. Dengan berkurangnya energi tersebut, maka peluang terjadinya rusak pada tebing, jalan, dan bangunan akibat spillway dapat berkurang. Selanjutnya terdapat bangunan yang merupakan akses masuk ke inspection tunnel yang terletak di dasar bendungan dan berfungsi sebagai tempat para ahli untuk menginspeksi kondisi bendungan. Tipe inspection tunnel yang digunakan pada Bendungan Wonorejo yaitu tipe tapal kuda. Pada sebelah kanan video, terdapat kapal-kapal yang dapat digunakan untuk menunjang inspeksi perairan waduk serta pengamatan kualitas air waduk. Bangunan yang terlihat di sebelah kiri merupakan ruang kontrol yang digunakan sebagai pusat pengendali bendungan. Tugasnya yaitu untuk mengamati data yang diperoleh dari fasilitas pemantauan dan mengontrol bendungan agar tetap aman. Fasilitas pemantauan pada Bendungan Wonorejo terdiri atas penakar curah hujan, peralatan klimatologi seperti pengukur temperatur, kecepatan angin, dan sinar matahari, serta alat pemantau tubuh bendungan. Ini merupakan salah satu contoh fasilitas pemantau Bendungan Wonorejo, yaitu alat duga muka air. Seperti namanya, alat ini ada dengan tujuan untuk memantau tinggi muka air waduk. Bendungan masuk ke dalam status siaga apabila elevasi muka air lebih besar atau sama dengan 183,40 meter. Bendung Gerak Waruturi berada di Kediri, tepatnya Sungai Brantas, memiliki fungsi untuk menaikkan muka air sampai ketinggian yang diperlukan untuk mengairi petak sawah, karena tanpa bendung suplai air tidak dapat diatur. Jenis bendung adalah bendung gerak, walaupun lebih mahal, tetapi bendung gerak yang dipilih karena agar bendung dapat mengatur muka air, karena sungai mengairi sampai ke berbagai kota sehingga bendung memiliki peran yang besar dalam mengatur banjir kota sekitarnya. Dan pada saat musim kemarau, di mana butuh air untuk dialirkan, maka pintu ditutup supaya air bisa disadap. Dan pada saat musim hujan, maka pintu dibuka lebih banyak. Panjang bendung 160 meter yang terdiri dari 9 pintu dengan lebar 13 meter dan 4 pintu kecil untuk flushing supaya sedimen tidak masuk. Aliran air ke primer diharapkan bersih sehingga pada intake terdapat trash rack untuk menyaring sampah dan terdapat kantong lumpur untuk mengendapkan lumpur. Kalau kantong penuh, maka akan dialirkan kembali ke Sungai Brantas.
Pada bendung terdapat 2 intake, di mana bendung mengalirkan air sekitar 30 meter kubik per sekon ke sebelah kanan untuk 24.000 hektar, yaitu Turi Tunggorono di Jombang dengan luas 9.000 hektar dan Papar Peterongan dengan luas 15.000 hektar, dan mengalirkan air sekitar 20 meter kubik per sekon ke arah barat untuk 14.000 hektar, yaitu Waru Jayeng di Nganjuk. Berikut ini adalah bangunan operasi yang dipergunakan oleh petugas operator untuk menggerakkan pintu-pintu bendung Waruturi. Dan kemudian ini adalah kolam olah dari bendung Waruturi. Kolam olah ini fungsinya adalah untuk meredam energi yang timbul pada tipe air superkritis yang melewati pelimpah. Dengan berkurangnya energi tersebut, maka peluang terjadinya rusak pada tebing, jalan, dan bangunan akibat spillway dapat diminimalisir. Selanjutnya, ini adalah trash rack yang terdiri dari 2 lapisan teralis. Fungsi trash rack ini adalah untuk meminimalisir sampah supaya tidak masuk, di mana dapat dilihat sampah tertahan di situ, baik yang berupa tanaman maupun sampah domestik. Dan sampah tersebut nantinya akan diambil secara berkala supaya tidak menyumbat aliran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.